Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan satu kebahagiaan bagi kita dapat kembali berkumpul di tempat yang kita cintai ini, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua tentunya berharap bahwa kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah, membacakan kitabullah dan mempelajarinya, saling mengajarkan di antara mereka, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka sakinah, yaitu ketenangan jiwa, ketentraman batin. Dalam keadaan sesulit apapun, orang-orang beriman selalu memiliki ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan hati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah cucurkan kepada mereka rahmatnya. Masya Allah, ya. Ini baru beberapa detik sudah datang lagi rahmat Allah, ya. Alhamdulillah. Jazakallah khair, barakallahu fik. Ya. Ini perpaduan yang luar biasa. Cangkir piringnya putih, cangkirnya hitam, di dalamnya antara hitam dan putih karena kopi susu. Ya, alhamdulillah. Nah, ini kita perlu belajar nanti dari filosofi kopi susu juga, ya. Nah, tapi kita tadabbur dulu, ya. Jamaah sekalian, selanjutnya dalam hadis dikatakan wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah cucurkan kepada mereka rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, kemudian Allah kirim malaikat mengelilingi mereka. Allahu Akbar. Kita baru saja selesai salat subuh. Salat subuh ini disebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dan tegakkanlah, laksanakanlah salat fajar, yaitu salat subuh. Disebut Quran al-Fajri, artinya ya Quran di waktu fajar, yaitu salat subuh. Makanya disunnahkan salat subuh itu agak memperpanjang sedikit bacaannya daripada salat-salat yang lainnya. Ya, maka disebutlah Quran al-Fajr karena salat subuh disunnahkan memperpanjang bacaan Al-Quran. Kenapa? Inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Sungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan.
Selain tentunya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apa saja, ya khusus salat subuh ini Allah mengirim para malaikatnya untuk menjadi saksi atas orang-orang yang menegakkan salat subuh. Ya, apalagi ketika kita mendapatkan saksi nanti di hari kiamat, kita melaksanakan salat subuh ya di masjid secara berjamaah. Nah, ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Dan bahkan wadzakarahumullahu fi man indah, kemudian Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikatnya pula. Majelis yang lebih mulia daripada majelis kita ini, majelis para malaikat. Allah menyebut-nyebut kita di situ, alangkah bahagianya kita, dan itu adalah sebagai isyarah, sebagai bisyarah, ya, sebagai tanda bahwa mudah-mudahan ini adalah bagian daripada jalan-jalan kita menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya majelis ilmu disebut juga majelis zikir. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi raudatin min riyadil jannah farta'." Kalau engkau lewat di salah satu taman di antara taman-taman surga, maka singgahlah. Ditanyakan apakah itu taman surga? Dikatakan majalisud dzikr. Majelis zikir. Jadi zikir itu selain berarti mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah dan seterusnya, lafal-lafal zikir, maka zikir juga adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Zikir juga adalah, zikir artinya mengingat, ya. Maka makna zikir juga adalah berarti mengingat dan mempelajari ya tentang ayat-ayat Allah, tentang bagaimana besarnya kekuasaan Allah dan bagaimana perintah Allah. Nah itu kalau kita belajar fikih, zikir juga, karena kita belajar bagaimana melaksanakan agama ini, ya. Itu juga bermakna zikir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tentunya adalah mentadabburi Al-Qur'an. Itu adalah bagian daripada zikir yang sangat utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Maka mengapakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Apakah sudah ada kunci-kunci yang mengunci, menggembok hati-hati mereka? Nah, jadi membuka hati kita, menjadikan hati kita menjadi tentram, menjadi tenang, menjadi sakinah. Salah satu kuncinya, salah satu caranya yang paling jitu adalah dengan mentadabburi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Makanya doa anti galau itu, ya. Ada yang hafal doa anti galau? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ditimpa alham, alham itu kegusaran, penatnya hati, galau, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian dia membaca doa ini, tidaklah ya dia setelah membaca doa ini melainkan Allah akan hilangkan semua kegusarannya, kegundahannya, ya, kegelisahannya. Subhanallah, ya. Doa itu berbunyi, Allahumma inni abduk, ya Allah, aku ini hanyalah seorang hambamu, ibnu abdik, anak dari seorang hambamu, ibnu amatik, anak, ya, tadi anak dari seorang hambamu yang lelaki, ibnu amatik, anak dari seorang hambamu yang perempuan, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, maudhin fiyya hukmuk, telah berlalu semua yang engkau putuskan kepadaku, adlun fiyya qada'uk, adil bagiku semua keputusan dan takdirmu, ya. As'aluka bikulli ismin huwalak, ya Allah, ku mohon kepadamu dengan setiap nama yang nama itu adalah namamu, samaita bihi nafsak, engkau namakan dirimu dengan nama itu, au anzaltahu fi kitabik,
atau engkau turunkan nama itu di dalam salah satu di antara kitabmu. Aw 'allamtahu ahadam min khalqik, atau engkau ajarkan nama itu pada seorang di antara hambamu. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau engkau simpan nama itu hanya dalam perbendaharaan ilmu ghaib. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Aku mohon padamu ya Allah agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Wa nura sadri, cahaya dalam dadaku. Wa jala'a huzni, pengusir kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan sebagai berlalunya semua kegundahanku. Siapa yang baca doa ini dalam keadaan apa saja, ya, sedang bermasalah keluarganya, utang menumpuk, ya, duyun berduyun-duyun, naudzubillah, kemudian ya masalah apa saja yang dihadapinya membuat dia gundah gulana, maka bacalah doa ini. Nah, salah satu bagian daripada doa ini, subhanallah, berkaitan dengan Al-Quran. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab dikatakan rabi', ya, ini spring artinya. Apa itu? Musim semi, ya. Jadi mungkin bisa kita katakan, jadikanlah Al-Quran bersemi di hatiku. Ya. Subhanallah. Ya, kalau musim semi itu antara musim panas dengan musim dingin, ya. Jadi bermekaranlah bunga-bunga, ya, menjadi indah, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Paling enak kalau mau pergi ke Eropa itu musim semi, ya. Nah, jangan pergi ke Eropa musim panas, ya. Banyak orang tidak berpakaian, ya. Nah, subhanallah. Ala kulli hal, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah kunci kebahagiaan. Al-Qur'an ini siapapun yang berinteraksi dengannya akan merasakan kebahagiaan. Masya Allah. Dan Al-Quran akan memberikan jalan keluar dari semua persoalan yang dihadapinya. Baca Al-Quran. Ya, jangankan sebelum maknanya. Sebelum maknanya, Pak. Baru nadanya saja kita dengar. Ya, Masya Allah. Orang sudah tersentuh hatinya. Ya. Ada orang Nasrani, ya, kolega kami, seorang profesor, ya, dia bilang, Ustadz, saya itu menjadikan Al-Quran sebagai pelampung moral saya. Iya. So, gimana maksudnya, Prof? Iya. Dia bilang, ya sayangnya dia sudah meninggal sebelum mengucapkan syahadat, ya. Makanya ini jangan menunda-nunda dakwah, ya. Nah, mestinya kita ini progresif, ya, agresif, ya, di dalam dakwah. Sayang sekali, ya. Beliau sangat sangat peduli dengan dengan umat Islam, walaupun dia non Muslim. Banyak membela, ya, hak-hak minoritas Muslim di berbagai tempat minoritas, ya. Dia bilang Quran itu luar biasa. Saya hanya mendengar, saya tidak tahu apa itu, ya. Saya tidak tahu apa itu dibaca, tapi langsung menyentuh hati saya, ya. Langsung membuat saya merasa, jangan kok macam-macam, ya. Jangan buat macam-macam, ya. Jangan bikin pelanggaran moral. Jadi saya menganggap Quran sebagai pelampung moral saya. Subhanallah, ya. Ada seorang syekh pendakwah di mana? Dari Saudi Arabia. Namanya Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi. Beliau ini luar biasa, seorang hafidh Al-Quran, seorang penceramah yang sangat ulung, ya, pandai sekali berceramah, pandai berbahasa Inggris juga, ya, sehingga dia sering berdakwah ke Amerika, ke Eropa. Ya, satu ketika dia bertemu dengan seorang pendeta. Maka didengar dia baca Quran, pendeta itu takjub. Ya, dia bilang, luar biasa. Dia bilang, bagaimana dengan ini? Dia coba tes, ya. Dia bahasa Arab, sambaran dia bilang, tapi dia melagu-lagu seperti membaca Quran. Ya, dikenallah itu sebagai ayatut tufah, ya, ayat apel. Ya. Dia mengaji juga, melagu-lagu juga, baru dia katakan, bagaimana dengan ini, ya?
Nah, coba kita dengarkan. Dia bilang begini. Laqad dhahaba Zaidun ila as-suq thumma ishtara tuffaha faraja'a ila baitihi masrura وقسم التفاح على أولاده فأصبحوا مسرورين. Ya, kalau dengar ya orang tidak tahu bahasa Arab, dibilang kayak Quran tuh. Ini orang tidak tahu bahasa Arab, orang Inggris ya di Britania, dibacakan begitu, kemudian dibacakan lagi ayat. Ya, dibacakan lagi ayat. Taruhlah dibacakan ya ayat yang tadi kita baca surat Al-Isra ya. Taruhlah bukan ayat itu yang dia baca ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Langsung dia bilang itu pendeta, pasti yang pertama itu bukan yang kedua. Iya. Bila maksudnya dia bilang iya. Itu yang pertama ya, seperti walaupun kau lagu-lagukan itu hanya seperti kata-kata indah atau apa. Tapi yang kedua ini bukan perkataan manusia. Ya. Ini hanya belum paham Pak, baru nadanya saja ya sudah sedemikian hebatnya. Pengalaman yang sama disebutkan oleh Sayyid Qutb rahimahullah ketika beliau pergi ke Amerika di kapal laut, sholat ya. Sholat Jumat ya dengan kaum muslimin yang ada di kapal itu, dia sholat. Datanglah ibu-ibu, orang tua yang salah satu penumpang kapal itu. Dia bilang, apa kau baca ini? Ya, bukan perkataan manusia ini kau baca. Ya, dia dengarkan ketika sholat membacakan Al-Quran. Subhanallah. Ya, ini bapak dan saudara-saudara sekalian, para ikhwah yang dimuliakan Allah, betapa ajaibnya Al-Quran ini. Nah, ini sudah terlalu lama mukaddimahnya Pak. Ya, padahal kita belum baca ini ayat yang kita mau tadabburi. Ya. Bismillah. Ya, ini nanti akan ada kaitannya dengan LGBT dan tanah suci. Ya, bagaimana ceritanya Pak? Kita baca dulu beberapa ayat sebelumnya ya. Ini cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pemuda, kita tahu luar biasa cerdas dan rewa. Iya. Bagaimana rewanya Nabi Ibrahim? Dia pergi tebas itu berhala-berhala kaumnya. Di mana Nabi Ibrahim kampungnya? Itu di Babilonia, Mesopotamia. Kalau disebutkan dalam sumber-sumber sejarah, daerah Mesopotamia, negeri Babylon, Irak, di negeri Irak sekarang. Ya. Rajanya namanya Namrud, ya. Ini saingan 11-12 atau 12-12 dengan Fir'aun, ya. Sama-sama raja zalim. Mau menjadikan dirinya sebagai berhala Tuhan, tapi ada juga berhala-berhala lainnya. Nabi Ibrahim berpikir, saya mau tes mereka ini, ya. Dia tebas, ya. Kemudian qalu man fa'ala hadza, berkatalah mereka. Ya, ini dalam surat Al-Anbiya ya, ayat ke-59. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang berani-berani melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kita, sungguh dia termasuk orang yang zalim. Qalu, maka menjawablah sebagian di antara mereka. Sami'na fatan, kami dengar ada itu pemuda, ya. Yadhkuruhum yuqalu lahu Fir'aun, yuqalu lahu Ibrahim. Ada seorang pemuda mereka namakan, ya, disebut-sebut namanya itu adalah Ibrahim.
Qalu, maka berkatalah mereka yang sebagiannya penguasa ini, fa'tu bihi, datangkan dia ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Ambil dia, tangkap dia. Ya, jadi memang ini penguasa zalim Pak, kerjanya suka nangkap-nangkapi orang pejuang. Ya. Nah, dari dulu sampai sekarang. Nah, ditangkapi Ibrahim, ya. Apa pasalnya? Karena ya dituduh merusak atau menebas berhala-berhala. Ya. Wah, dia bilang bahkan tarik dia di hadapan orang banyak supaya mereka lihat ini. Inilah akibatnya, ya. Inilah akibatnya kalau kau mau menentang pemerintah, ya. Pemerintah yang zalim maksudnya. Qalu, maka berkatalah mereka, diinterogasi ini Nabi Ibrahim alaihissalam. A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Kaukah yang melakukan ini kepada berhala-berhala kami wahai Ibrahim? Ya. Qala, bahkan Nabi Ibrahim berkata, ya, ini cerdas sekali. Bal fa'alahu kabiruhum. Bukan saya yang melakukan, itu berhala yang paling besar. Yang bikin ini, yang tebas teman-temannya. Kabiruhum hada, ya. Fas'aluhum in kanu yantikun. Coba tanya, ya, berhala-berhala yang lain. Kalau ya dia yang saksinya nih, ya. Padahal berhala mana bisa ditanya, ya kan? Nah, farajau ila anfusihim, ya. Kemudian mereka kembali berpikir, ya. Merenung pada hati-hati mereka. Iya, betul juga ini Ibrahim. Masa mau ditanya ini? Ya, berhala yang tidak bisa bicara, masa mau disembah, ya? Faqalu innakum antumudz zalimun. Nah, maka mereka berkata, bahkan kalianlah orang-orang yang zalim itu. Tsumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kemudian mereka menggeleng-geleng, ya. Betul, ya. Ini berhala-berhala tidak bisa bicara, ya. Masa mau dijadikan saksi, ya? Qala, maka Nabi Ibrahim sudah dapat momentum di sini, ya. Dapat momentum Nabi Ibrahim. Afa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Ya. Mengapa kalian menyembah selain Allah barang-barang atau berhala-berhala ini yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun kepada kalian? Ufil lakum walima ta'buduna min dunillah. Celakalah kalian, ya, dan yang kalian sembah itu selain Allah. Afala taqilun. Mengapa kau tidak berpikir wahai kaum? Nah, ini sudah masuk, Nabi Ibrahim masuk, ya, dengan dakwanya yang sangat lugas, tegas, ya. Langsung, ya, ke apa lagi namanya? Ke sulbul maudhu, kepada inti permasalahan. Qalu harriqu, ya. Tapi yang namanya orang zalim ini, ya. Ini logikanya sudah kekuatan logika yang paling logik ini, Pak. Tapi mereka tidak mempan dengan kekuatan logika, ya. Orang-orang seperti ini hanya mempan dengan apa? Logika kekuatan. Ya. Apa yang dia lakukan kepada Nabi Ibrahim? Harriqu. Sudah, bakar aja. Ya. Emangnya sate orang mau dibakar, Pak? Ya. Harriqu, bakar. Ya. Nah, wansuru alihatakum. Ya, setialah, tolonglah, ya, artinya berpihaklah kepada falsafah negaramu ini, ya, berhalamu ini maksud saya, ya, berhalamu ini, tolong berhala-berhalamu. Nah, in kuntum fa'ilin, kalau kalian betul-betul ini sebagai pengikut yang setia. Nah, dibakarlah Nabi Ibrahim. Tapi apa yang terjadi, ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulna, maka kami berfirman, kata Allah, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah, ya, bardan, jadilah dingin, tapi bukan hanya dingin, kata Allah, wa salama. Ada sebagian referensi, ya, menyebutkan seandainya firman Allah cuma berkata ya naru kuni bardan, maka akan membeku Ibrahim alaihissalam, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan kuni bardan wa salama, ya, dingin dan memberikan keselamatan, ya, ala Ibrahim, terhadap Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan, mereka menghendaki satu tipu daya kepada Nabi Ibrahim, faja'alnahumul akhsarin, tapi Allah menjadikan mereka orang-orang yang merugi.
Inilah ayat yang setelahnya, ayat 71, kita mau jadikan bahan tadabbur kita. Wa najjainahu, kemudian kami selamatkan dia, Nabi Ibrahim, wa Lutan, bersama dengan ya sepupunya atau kemanakannya, yaitu Nabi Lut, ya, yang juga mengalami masalah dengan kaumnya yang penganut atau ya pelaku seks sejenis, ya, yang kita sekarang katakan LGBT atau lebih tepatnya ini homoseksual, ya, itu nanti kita cerita. Kemudian wa najjainahu, kemudian kami selamatkan dia, yaitu Nabi Ibrahim, wa Lutan, demikian juga Nabi Lut, ilal ardil lati barakna fiha, dan kepada kami selamatkan dia menuju kepada satu negeri yang kami telah berkati di dalamnya lil alamin, untuk semua manusia. Nah, inilah wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan kami anugerahkan dia anak, yaitu Ishak dan Yakub. Nabi Ishak dan anaknya Nabi Ishak yaitu Nabi Yakub. Nah, dalam ayat yang lain ya dianugerahkan anak lagi yang namanya Ismail. Bahkan Nabi Ismail lah ini anak yang pertama, Ishak anak yang kedua. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita cerita juga tentang Nabi Lut. Ya, kita sudah tahu kisahnya Nabi Lut ini bagaimana? Ya, atatuna rijala syahwatan min dunin nisa, kata Allah. Apakah kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat dan meninggalkan perempuan? Na'udzubillah. Ini yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Beberapa referensi Israiliyat atau referensi Ahlul Kitab menyebutkan tempatnya itu adalah namanya Sodom. Ya. Makanya perilaku seperti itu disebut sodomi. Ya. Nah, singkat cerita, kita sudah tahu bagaimana kejadiannya Nabi Lut dengan kaumnya yang membangkang, melakukan perilaku yang sangat menjijikkan, ya. Makanya hukuman Allah Subhanahu wa taala atas mereka itu dibalik itu bumi. Ya. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Ya. Yang di atas Allah balik ke di bawah. Iya. Enggak tahu apa istilahnya dalam ilmu bumi itu, ya. Ilmu alam, ya. IPA, ilmu pengetahuan alam. Ekupaksi, ya. Ada ekupaksi, ya. Seperti yang terjadi itu, ya, dari bawah dikasih. Nah, makanya sebagian ulama melihat hukuman, atau ada beberapa riwayat bahwa hukuman pelaku sodomi ini, ya, adalah dilempar dari atas ke bawah. Hukuman mati dengan cara dilempar dari bangunan tinggi ke bawah. Ya. Nah, ini jamaah sekalian betapa berbahayanya perilaku ini. Nah, kita lanjutkan di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam. Allah selamatkan mereka berdua menuju kepada negeri yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, najjaina Ibrahim wa Lutan ila ardi Syam. Kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut menuju kepada negeri Syam, ya. Wa kana bil Iraq. Mereka berdua ada di negeri Irak, ya. Kenapa dikatakan mubarak, ya? Mubarakatan likathrati khasbiha wa thimariha wa anhariha wa li'annaha ma'adinul anbiya. Ya. Dikatakan diberkati oleh Allah karena dia negeri yang subur, banyak pepohonannya, buah-buahan tumbuh, kemudian sungai-sungai mengalir, dan disitulah para nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Nah, al-barakah artinya thubutul khair. Banyaknya kebaikan yang menetap di sana, ya. Nah, ini salah satu makna daripada al-barakah. Kemudian waqila Baitul Maqdis. Kemudian negeri yang dimaksud, pendapat pertama mengatakan seluruh negeri Syam, ya. Dan ini sesuai dengan surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kami berkati sekelilingnya, ya. Di sekeliling Masjidil Aqsa itu adalah negeri Palestina dan negeri Syam, ya. Subhanallah, ya. Maka dikatakan Baitul Maqdis. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba perhatikan di sini salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kebenaran, menyelamatkan fikrah adalah dengan menyelamatkan pembawa fikrah, bahkan pembawa risalah itu ke negeri yang tepat. Ya. Itulah negeri Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis ini menyelamatkan Ibrahim dari rezim yang zalim penyembah berhala, menyelamatkan Nabi Lut alaihi salam dari kaum pelaku seks menyimpang, ya. Pergi kepada negeri yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Ardul Muqaddasah. Nah, inilah menjadikan Al-Ardul Muqaddasah Baitul Maqdis sebagai negeri yang menjadi epicentrum kebaikan, inspirasi daripada semua kebaikan. Selain Masjidil Haram, Makkah dan Madinah tentunya. Ini 3 tempat yang tidak dapat dipisahkan. Nah, ketika Ka'bah menjadi kiblat salat, maka senantiasa Baitul Maqdis menjadi kiblat jihad fisabilillah. Ya. Orang dizolimi di negerinya, ya, Nabi Ibrahim perilaku penyimpangan moral yang sangat luar biasa di negeri Sodom, yaitu kaumnya Nabi Lut. Kedua-dua mereka diselamatkan ke negeri yang penuh berkah ini untuk kembali membawa risalah. Karena di situ, ya, kebaikan akan compatible, ya, dengan negeri yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, sampai hari ini kita saksikan, ya, saya coba merenung, ya, subhanallah. Pastilah bukan ini semua kemauan Allah, tapi irada Allah yang dimaksudkan di sini adalah iradah kauniyah Allah. Bahwa Allah menghendaki dengan hikmahnya yang sangat mendalam, ilmunya yang tiada berbatas, pengetahuannya yang meliputi segala sesuatu, Allah takdirkan peristiwa yang terjadi di Gaza hari ini, ya, di Masjidil Aqsa hari ini yang masih dijajah oleh kaum Yahudi, ya, kaum kufar alaihim minallahi ma yastahiqun. Ini tentu Allah takdirkan bukan main-main, ya. Banyak sekali, mungkin beribu berjuta hikmah terdapat di dalamnya. Allah yang Maha tahu. Tetapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dahulu Allah menyelamatkan risalah tauhid ini dengan menyelamatkan pembawa risalah tauhid dari Irak menuju ke Baitul Maqdis, dan Allah menyelamatkan nabinya yang menjadi penegak moral di masyarakat yang menyimpang seperti di negeri Sodom, Allah selamatkan Nabi Lut untuk pergi ke negeri yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka hari ini dengan pengorbanan yang luar biasa daripada manusia-manusia pilihan Allah di Palestina, lebih khusus lagi di negeri Gaza yang sudah 1 tahun ini, Pak, sudah 1 tahun lebih bahkan, ya. Itu Jepang menyerah kepada sekutu Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dalam Perang Dunia Kedua. Cuma 1 kali saja dibom, itu Nagasaki dan Hiroshima, langsung Jepang menyerah. Hanya hitungan hari, bahkan mungkin jam, menyerah Jepang, sudah, ya, kalah perang. Ini sudah 1 tahun, Pak. Yang dibombardir itu 1 kota saja. Barangkali lebih sedikitlah dari Makassar ini, ya.
Subhanallah. Satu kota, tapi tidak bisa diduduki. Bahkan antum tahu, ya, itu orang-orang Israel, penduduk Israel sudah takut untuk perang, sementara pemerintahnya paksa terus untuk wajib militer. Nah, ini sudah demo, ya. Bahkan terakhir Menteri Pertahanan Israel ini dicopot oleh Netanyahu, ya. Karena dia sudah mulai sudah tidak setuju dengan politik perang ini. Dia bilang kita tidak bisa menang ini, ya. Mereka mau duduki Gaza tidak bisa sampai sekarang. Walaupun penduduk Gaza yang jumlahnya dulu hampir 2 juta, ya, 1,5 lebih. Ini sudah puluhan ribu, mungkin sudah mendekati 100.000 yang wafat. Semoga syahid insya Allah, ya. Nah, belum bisa mereka duduki, Pak. Ya, apakah ini bukan risalah? Apakah ini bukan pesan dari Allah, ya? Melalui ribuan mayat yang berjatuhan itu, puluhan ribu syuhada itu. Bukankah ini pesan dari Allah kepada kaum muslimin bahwa hei kaum muslimin, coba lihat saudara-saudaramu di Gaza itu, dia tidak punya pesawat tempur, mereka tidak punya tank-tank yang canggih, ya, tidak punya mobil maung, ya, apa mobil baru itu presiden, ya. Nah, itu sebenarnya mobil militer, Pak, canggih sekali. Orang Gaza tidak punya, Pak, seperti itu. Dia cuma punya RPG, ya, Yasin, ya, yang kemudian mereka bikin seperti handmade, bikin prakarya, ya, di rumah, ya. Tapi bisa menghadapi tank Merkava yang paling canggih di dunia. Tank yang paling canggih di dunia, Pak, itu namanya Merkava. Belum habis, Pak. Bahkan, ya, subhanallah, kita lihat di sosial media itu ada seorang mujahid yang subhanallah, ya, ambil itu bom, ya, apakah itu namanya seperti granat atau apa, lebih besar dari granat, kemudian dia maju itu tank, kemudian dilemparkan di dalam, ya, sampai viral itu jam tangannya, sampai banyak jutawan Arab bilang saya mau itu jam tangan itu, ya, sampai dilelang, ya, dilelang itu jam tangannya, masya Allah, ya, subhanallah. Apakah ini bukan risalah pertama bahwa, ya, subhanallah, ketika dahulu Allah menyelamatkan risalah ini dengan, ya, caranya Allah, 2 nabi ini diselamatkan ke situ. Sekarang umat Islam ini betul-betul tergadai, Pak. Seluruh dunia kita tergadai, penuh dengan kehinaan, ya. Maka Allah ingin membawa kembali iman itu, ya, ke tempat-tempatnya. Allah buktikan, coba lihat Gaza ini, ya. Ini membawa kembali keimanan kita, semangat kita untuk berjuang. Ma'alimul jihad, ya, panji-panji jihad sudah lama tercoreng. Dengan apa yang terjadi di Syria dengan Daesh, banyak sekali mujahid, Pak, yang ada di Syria melawan rezim Syiah ini yang sangat zalim. Tapi kemudian tercoreng dengan bendera yang diangkat tulisan la ilaha illallah, tetapi ternyata dengan pemahaman yang menyimpang oleh Daesh atau apa? ISIS, ya. Mencoreng nama jihad. Seakan-akan jihad itu adalah tindakan teror. Dengan sedemikian banyak peristiwa ini, kaum muslimin bahkan ada yang tidak mau menyebut kata jihad lagi. Sudah takut, ya. Karena takut diidentikan dengan terorisme. Maka apa yang terjadi di Gaza? Mengangkat kembali nama jihad ini. Panji-panji jihad menjadi berkibar kembali. Ya, karena memang disitulah letak kemuliaan kaum muslimin. Man lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang belum pernah berperang di jalan Allah dan belum pernah berniat untuk berperang di jalan Allah, maka matinya, kalau dia mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Maka inilah yang terjadi. Sekarang kita bicara jihad, alhamdulillah, karena sudah ada sasarannya. Ada contohnya yang demikian luar biasa. Dahulu anak-anak muda itu sangat terpengaruh dengan pemikiran kiri, ideologi sosialisme, komunisme. Ya, mereka punya idola. Bahkan ketika saya mahasiswa banyak sekali dicetak sama anak-anak mahasiswa, terutama kami dulu di FIS, ya, ya, Fakultas Ilmu Sosial. Ya, ini paling banyak cetak baju itu ada namanya Che Guevara. Ya. Ini seorang pejuang dari Amerika Latin. Temannya siapa? Dari Kuba ini?
Karl Marx itu Fidel Castro, temannya Fidel Castro, ya. Dia menjadi martir dan menjadi seluruh dunia. Muncul Yahya Sinwar, talang itu Che Guevara. Ya. Ini luar biasa, ya. Allah yang atur, Pak. Bagaimana syahidnya Syekh Yahya Sinwar ini rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya. Yang dikatakan dia menjadikan tawanan sebagai tameng, ya, senang-senang dibawa terowongan. Mana ada orang mau senang-senang dibawa terowongan, Pak, ya? Nah, dia buktikan bahwa dia sendiri memimpin patroli, ya. Bahkan, ya ini kita berdoa semoga Allah melindungi jasad beliau. Ya, orang Israel sendiri otopsi itu katanya perutnya tidak ada isinya. Diperkirakan sudah 72 jam tidak ada makanan yang masuk. Nah, masih kuat berperang. Kita ini lakbusumi sarabah, ya, lakbusumi kopi radix, ya, pisang goreng, sanggara bakar, niat ngasemi, coto, ya. Nah, disuruh pergi ceramah sebentar, ini enak perasaan. Astagfirullah. Coba pergi syuting dulu, banyak alasan. Nah, ini orang tidak makan 3 hari, Pak. Ini mujahid contoh. Ini semua memberi inspirasi kepada kita. Ini akan membawa kembali semangat ini kepada kaum muslimin. Ini hikmahnya, Pak. Maka epicentrum perjuangan muncul kembali dengan perjuangan Gaza ini. Ya, memang banyak korban. Ya, tetapi umat Islam yang sudah tidur sedemikian lama ini, ya, yang asyik dengan permasalahannya, ya, kita di Indonesia ini asyik permasalahan kita, oposisi ini semuanya, ya. Sadar kok, selesai, ya. Kalau kalian terus bertengkar, siapa yang nanti akan membela Gaza? Ya, siapa yang akan mengirim mobil maung ke Gaza membantu para mujahidin? Ya, nah kita mau minta kepada Pak Prabowo ini presiden kita, ya, yang baru, kirim Pak itu mobil maung, ya, ke Gaza, ya. Insya Allah mereka para mujahidin bisa mengoperasikannya dengan sangat baik menghadapi Merkava, talang itu Merkava, Pak. Ya, biidznillah taala. Kirim pasukan kita, ya, Masya Allah, pasukan kita setiap 5 Oktober, ya, pesawat-pesawat Sukhoi, F-16, ya, Falcon, kapal-kapal tempur, bahkan sekarang luar biasa, ya, Pindad sudah membuat senjata-senjata otomatis yang sangat luar biasa, ya, bahkan PT PAL membuat kapal perang, Pak, ya, kapal selam perang, ya. Nah, salah satu kita patut berbangga juga karena Direktur PT PAL yang berhasil melakukan itu semua adalah alumni Makassar, Pak, ya. Nah, salah seorang kawan kita, Bapak Dr. Kaharudin Jenot, ya. Ini merubah PT PAL jadi luar biasa, ya, Masya Allah. Ini anak Makassar, Pak, ya, yang bikin kapal selam canggih menyaingi, ya, buatan negeri-negeri asing, ya. Tapi mau dipakai kemana ini? Selain menjaga Indonesia, kirim, Pak, ya. Kita minta kirim pasukan ke Gaza dan bahkan buka milisi, ya. Kita minta pemerintah sebagai bagian daripada tuntutan konstitusi menjaga perdamaian dunia, buka, ya, list relawan, ya. Insya Allah, ya, kita siap, ya, untuk berangkat, ya. Sebagaimana ada nasyid itu, ya, jahizuna jahizuna, persiapkan kami, arsiluna, kirim kami, ya. Insya Allah kalau Indonesia ini, Pak, berani, akan diikuti oleh negara-negara Islam yang lainnya, ya. Dan kalau dibilang penduduk, bukan kita mau bunuh-bunuh rakyat kita, ya. Kita ini 270 juta, Pak, ya. Kalau mau dibilang orang, jahai tahu, ya. Banyak orang, dan banyak orang yang siap mati syahid insya Allah di Gaza ini. Ini mungkin sekarang kita sampaikan dan orang mengatakan, tidak mungkin, ya. Mana bisa. Tapi kita tidak tahu maunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tuntut, ya, kita minta, apalagi presiden kita insya Allah berbeda dengan presiden-presiden yang sudah lalu, apalagi yang baru kemarin ini, ya. Nah, insya Allah ini seorang petempur memang, seorang perwira, ya. Jenderal, Pak, bukan jenderal-jeneralan, ya. Nah, Masya Allah, pasti berani insya Allah, ya. Dan Indonesia akan lebih paripurna, akan lebih sejahtera manakala dia membuktikan apa yang tercantum dalam preambul undang-undang dasarnya, ikut serta menjaga perdamaian dunia, ya, menghapuskan penjajahan di seluruh penjuru bumi, ya, penjuru di atas dunia ini karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Subhanallah, ini Pak yang menyusun konteks pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini bukan orang-orang biasa Pak ya. Orang-orang yang Masya Allah luar biasa ya. Nah bahkan ini kalau kita bicara sejarah lagi panjang ceritanya ya, yang terinspirasi daripada ajaran Islam ini. Masya Allah. Bagian akhir daripada paragraf pembukaan Undang-Undang Dasar yang pertama ya, yaitu Jakarta chapter Piagam Jakarta, memang tertulis ketuhanan dan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Walaupun dengan dinamika politik yang ada akhirnya tertulis hanya ketuhanan yang Maha Esa, tapi kita umat Islam tersuratnya seperti itu, tapi kita baca tafsirnya itu ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan dan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, ala kulli hal ya, Gaza, Palestina, Baitul Maqdis kembali memberi inspirasi bagi kita ya, membawa kembali semangat jihad itu, membawa kembali semangat kemuliaan umat itu, walaupun memang harus ditebus dengan nyawa, darah dan air mata. Saya kira inilah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa barakallahu fikum. Apakah ada tanya jawab? Ya. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya, 1-2 pertanyaan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.